Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang sungguh sangat baik memberkati kami hingga pada saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa menuntun setiap hal yang kami lakukan dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jala ikon sun daulat rohamuna tujahu bade batatai asa marparangi di bagasan akka patikna jala mangaradoti akka tonana suman songon sadarion. Berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Salomo menyaksikan betapa Allah sungguh sangat baik, memberkati dan menyertainya. Salomo menyampaikan pujian dan menyampaikan berkat kepada segenap jemaah Israel. Salomo menyatakan pujiannya kepada Allah. Salomo memuji Tuhan, mendoakan bangsa Israel. Doa Salomo dapat menjadi pola doa bagi kita. Salomo memiliki 5 permohonan pokok. Yang pertama, untuk kehadiran Allah. Yang kedua, untuk kerinduan agar bisa melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Yang ketiga, untuk kerinduan dan kemampuan agar bisa menaati ketetapan-ketetapan dan perintah Allah. Yang keempat, untuk pertolongan bagi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, untuk penyebaran kerajaan Allah ke seluruh dunia. Permohonan-permohonan dalam doa ini sama pentingnya untuk saat ini. Ketika kita mendoakan gereja, mendoakan keluarga kita bisa mengajukan permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Salomo dalam doanya. Dalam permohonan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah, menunjukkan keterpautan hati kita hanya kepadanya sumber segala yang baik dan yang terbaik dalam hidup ini. Keterpautan kita kepada Allah yang kepadanya kita berdoa menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan hidup kita sejak kita dilahirkan hingga akhir kehidupan ini. Pola hidup yang berpaut kepada Allah dengan sepenuh hati hendaknya kita miliki mengawali tahun ini. Tidak ada keraguan, menautkan hati, menautkan hidup hanya kepada Allah sumber kehidupan kita. Berpaut kepada Allah dengan sepenuh hati adalah keputusan terbaik yang dapat kita lakukan mengawali tahun ini. Orang yang berpaut kepada Allah dengan sepenuh hati bukanlah hanya sekedar berpaut, tetapi di dalamnya ada tanggung jawab keterpautan kita, yaitu hidup menurut ketetapan Allah. Hidup orang yang berpaut kepada Allah tidak seenak hatinya melakukan segalanya, tetapi memiliki aturan yang sejatinya aturan dan ketetapan yang berasal dari Allah, karena kepadanya kita berpaut adalah untuk menjaga kita supaya tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kita hidup benar sesuai dengan kebenaran Allah. Berpaut sepenuh hati kepada Allah memudahkan kita mendengarkan dan menghidupi ketetapan dan perintah Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu, sahabat yang dikasihi oleh Allah, marilah kita tetap hidup berpaut kepada Allah dengan sepenuh hati kita.
Jangan ada mendua hati bagi kita, tetapi utuh dan sepenuh hati, sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Allah saja yang sangat baik dan memberikan petunjuk dan perintah apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan meneguhkan hati kita senantiasa berpaut hanya kepadanya, dan kita melakukan segala ketetapannya, segala perintahnya di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh sepenuh hati berpaut kepadamu saja, bergantung kepadamu saja, karena dengan demikian kami dimudahkan untuk mengetahui ketetapan-Mu ya Allah. Kami dimudahkan untuk mengetahui perintah-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.